Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya bercerita tentang syair kehidupan Satrio Piningit dalam wayang. Cerita ini dimulai dari seorang kawan yang bertanya ke saya tentang ilmu yang dimiliki Satrio Piningit secara literatur buku dan ilmu yang dimiliki Satrio Piningit dalam wayang. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah mendukung channel Ar-Rahman. Kita lanjutkan ceritanya. Dari cerita konten-konten saya sebelumnya, saya pernah bercerita tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Satrio Piningit. Juga ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Budak Angon sesuai dengan apa yang saya tahu dalam cerita literatur buku. Jadi, dalam syair kehidupan ini yang sengaja saya buat sesuai dengan imajinasi pikiran saya susun sebuah cerita tentang ilmu pengetahuan Satrio Piningit dalam wayang. Saya sedikit bercerita kenapa imajinasi saya dalam memilih Satrio Piningit dalam wayang adalah seorang Batara Guru. Itu tidak lepas dari pemikiran-pemikiran saya tentang ilmu pengetahuan yang ada dalam cerita seorang Batara Guru. Di dalam perwayangan, Batara Guru memiliki 3 kekuasaan ataupun 3 ilmu yang dikuasai penuh oleh seorang Batara Guru. Yang pertama adalah kekuasaan tentang Mayapada yang di langit luas. Di dalam cerita perwayangan, Mayapada diibaratkan langit yang luas beserta isinya. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Batara Guru adalah Madyapada, yaitu sebuah kekuasaan tentang manusia beserta isinya dan lain sebagainya di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah Arcapada, kekuasaan bumi beserta isinya. Itu pun dimiliki oleh seorang Batara Guru dalam cerita perwayangan. Dari cerita tadi, saya secara imajinasi akal pikiran saya menggabungkan ceritanya dengan cerita Satrio Piningit. Seorang Satrio Piningit, dia sangat mengenal dengan alam. Dia sangat dekat dengan alam. Yang pertama, dia dekat dengan alam langit. Yang kedua, dia pun dekat dengan alam sekitarnya.
Dan yang ketiga, dia pun dekat dengan alam bumi dan isinya. Kalau kita tarik garis merahnya, sepertinya menjadi sesuatu yang sama, hanya dari bahasa yang berbeda. Yang satu dekat dan mengenal, yang satu berkuasa. Satrio Piningit dalam beberapa buku diceritakan mengenal dan dekat dengan alam. Sedangkan seorang Batara Guru di dalam perwayangan dikenal dengan mengenal dan berkuasa. Kalau dari makna kata, jelas berbeda, karena mengandung makna yang sangat luas dan mengambil unsur-unsur pemikiran yang berbeda. Tapi dalam sair kehidupan ini, dalam imajinasi pemikiran saya hanya mengambil sebuah garis tengah tentang pemikiran, bahwa mereka sama-sama mengenal alam langit, sama-sama mengenal alam sekitar, dan sama-sama mengenal alam bumi. Mengenai arti kata berkuasa dan dekat, itu pun tergantung pada persepsi cara pandang kita dalam menilai sesuatu itu. Ada yang mengatakan dekat, dan ada juga yang mengatakan berkuasa. Jadi tergantung sudut pandang mana kita dalam memulai sebuah cerita. Dalam imajinasi pemikiran saya hanya berpikir dari ilmu pengetahuan seorang Batara Guru dan ilmu pengetahuan seorang Satrio Piningit. Menurut imajinasi pemikiran saya adalah sama. Hanya dalam beberapa sisi, dalam beberapa pengertian, dan beberapa bentuk dalam persepsi makna katanya itu yang berbeda. Kalau kita pelajari lebih jauh, seorang Satrio Piningit di dalam dunia perwayangan bisa saya ambil kesimpulan adalah seorang Batara Guru dari ilmu pengetahuan mereka yang sama. Itu menurut imajinasi pemikiran saya. Jadi menjawab semua pertanyaan kawan, kenapa saya mengambil suatu sosok seorang Batara Guru dalam dunia perwayangan yang menjadi seorang Satrio Piningit, tidak lepas dari pemikiran saya bahwa ilmu mereka sama. Walaupun beberapa kata dari penjabaran pengetahuan itu berbeda. Itulah imajinasi yang ada dalam pemikiran saya tentang kenapa saya memilih sosok seorang Batara Guru sama dengan seorang Satrio Piningit di dalam dunia perwayangan. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.